Anda kembali menyaksikan Agronews. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya menghadirkan rangkaian program Ramadan Festif yang menawarkan berbagai promo perjalanan kereta api bagi masyarakat selama bulan Ramadan 2026 keberangkatan dari Stasiun Malang. Program ini mencakup promo mudik dengan diskon 30% serta flash sale tingkat kereta api dengan harga yang dapat dipesan khusus pada Senin 9 Maret 2026. PT Kereta Api Indonesia atau Persero Daerah Operasi 8 Surabaya menghadirkan rangkaian program Ramadan Festif yang menawarkan berbagai promo perjalanan kereta api bagi masyarakat selama bulan Ramadan 2026 keberangkatan dari Stasiun Malang. Program ini mencakup promo mudik dengan diskon 30% serta flash sale tiket kereta api dengan harga yang dapat dipesan khusus pada Senin 9 Maret 2026. Manajer Humas KAI Daob 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono mengatakan bahwa Ramadan Festif yang berlangsung hanya 1 hari ini memberikan kesempatan bagi masyarakat mendapatkan tiket kereta api dengan tarif yang lebih hemat serta menjadi momentum bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan tarif yang lebih hemat, sekaligus memperoleh berbagai informasi mengenai perjalanan kereta api menjelang periode mudik. Dalam program promo mudik ini, pelanggan dapat memperoleh potongan harga hingga mencapai 30% saat melakukan pembelian tiket pada 9 Maret 2026 untuk periode keberangkatan 9 hingga 20 Maret 2026 dengan kuota terbatas sesuai ketersediaan tiket. Potongan harga tersebut dapat diperoleh melalui seluruh channel resmi penjualan tiket KAI. KAI Daob 8 Surabaya juga menghadirkan program flash sale yang menawarkan tarif khusus dengan skema harga flat. Melalui program ini, pelanggan dapat memperoleh tiket kereta api dengan harga Rp150.000 untuk kelas ekonomi, Rp300.000 untuk kelas eksekutif, dan Rp700.000 untuk layanan priority. Flash sale tersebut tersedia khusus melalui aplikasi Akses Baik KAI pada 9 Maret 2026 pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat dan berlaku untuk periode perjalanan pada 9 hingga 20 Maret 2026. Sementara untuk layanan kereta api yang dikelola oleh KAI Wisata pada kereta priority tersebut, tarif promo berlaku untuk periode keberangkatan 11 hingga 20 Maret 2026. KA keberangkatan Stasiun Malang yang mendapat promo mudik diskon 30% periode keberangkatan 9 hingga 20 Maret 2026 yakni KA Kertanegara, KA Malioboro Express, KA Ijen Express, KA Matarmaja, KA Gajayana, KA Malabar, KA Gajayana Tambahan, KA Jayabaya. KA keberangkatan Stasiun Malang yang mendapat promo flash sale periode keberangkatan 9 hingga 20 Maret 2026 yakni KA Kertanegara, KA Matarmaja, KA Gajayana, KA Malabar, KA Gajayana Tambahan, KA Jayabaya, dan KA Brawijaya. Khusus untuk KA Matarmaja, periode keberangkatan hanya 9 hingga 13 Maret 2026. Mahendro juga mengingatkan bahwa tarif promo tidak berlaku untuk layanan kereta luksuri dan kompartmen, serta tidak dapat digabungkan dengan reduksi maupun program diskon lainnya. Tiket dengan tarif promo tetap dapat dibatalkan maupun dijadwalkan ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dan festif. Pada program kali ini, para pelanggan yang membeli atau memesan tiket kereta api untuk periode keberangkatan 9 sampai 20 Maret 2026 berkesempatan untuk mendapatkan potongan harga atau diskon sebesar 30%. Samping itu juga akan ada flash sale di mana para pelanggan maupun penumpang berkesempatan untuk mendapatkan tiket kereta api dengan harga lebih murah. Untuk program flash sale sendiri akan berlangsung pada pukul 16.30 sampai 17.30 dan hanya dapat dibeli pada aplikasi Akses Baik KAI. Oleh karena itu, PT KAI Daob 8 Surabaya menghimbau para masyarakat maupun penumpang kereta api yang hendak memanfaatkan momen khusus ini untuk dapat segera melakukan pembelian ataupun pemesanan tiket. Untuk potongan diskon 30% dapat dilakukan atau dibeli di seluruh channel resmi maupun mitra-mitra yang bekerjasama dengan PT KAI. Sementara untuk flash sale hanya khusus dapat dilakukan melalui aplikasi Akses Baik KAI.
Dari Stasiun Kota Malang, Akbar TV melaporkan. Ya, pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri, suasana di Pasar Ikan Hias Splendid tampak semakin ramai. Banyak warga dari berbagai wilayah di Malang Raya datang untuk berburu ikan hias air tawar guna mempercantik akuarium di rumah, terutama untuk menghias ruang tamu saat Lebaran nanti. Kenaikan jumlah pembeli mulai terasa sejak pertengahan Ramadan. Berikut informasi selengkapnya kami hadirkan spesial untuk Anda. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, suasana di Pasar Ikan Hias Splendid tampak semakin ramai. Banyak warga dari berbagai wilayah di Malang Raya datang untuk berburu ikan hias air tawar guna mempercantik akuarium di rumah, terutama untuk menghias ruang tamu saat Lebaran nanti. Kenaikan jumlah pembeli mulai terasa sejak pertengahan Ramadan. Beragam jenis ikan hias air tawar tersedia di pasar ini, mulai dari ikan berwarna cerah hingga ikan predator yang banyak diminati para penghobi. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah glowfish yang memiliki warna-warni cerah dan menyala, sehingga banyak dipilih untuk mempercantik akuarium keluarga. Selain itu, tersedia pula berbagai ikan hias kecil yang cocok untuk akuarium komunitas seperti guppy, neon tetra, mollyfish, platyfish, zebra danio, dan cardinal tetra. Jenis ikan ini umumnya berharga terjangkau dan cocok untuk akuarium berukuran kecil. Tidak hanya itu, beberapa ikan hias populer juga banyak dicari pembeli, seperti betta fish atau ikan cupang, angelfish atau manfish, goldfish atau ikan maskoki, koi, serta flower heart, chislet atau ikan lauhan. Bagi penghobi yang menginginkan ikan kelas premium, tersedia pula jenis-jenis seperti Asian arowana, discus fish, Oscar fish, hingga parrot chislet. Untuk menjaga kebersihan akuarium, pembeli juga bisa memilih ikan pembersih seperti Plecotomus atau ikan sapu-sapu, Corydoras catfish, dan Otokinklus. Menariknya, pasar ini juga menyediakan berbagai ikan predator air tawar yang digemari kolektor seperti snakehead fish atau kana, alligator gar, reptile catfish, peacock bass, bihir, hingga piranha dan danoid. Harga ikan hias di pasar ini pun bervariasi, mulai dari yang murah hingga yang cukup mahal, tergantung jenis dan ukuran ikan. Namun pembeli tidak perlu khawatir, karena sebagian besar pedagang masih membuka peluang tawar-menawar. Muhammad Fauzi, salah satu pemilik stand ikan hias di Pasar Splendid, mengaku peningkatan penjualan sudah terasa sejak pertengahan Ramadan. Menurutnya, jenis yang paling banyak dicari saat ini adalah glowfish yang memiliki warna cerah dan harga relatif terjangkau. Namanya siapa, Mas? Muhammad Fauzi. Mas Muhammad Fauzi. Ini kan sudah mendekati Lebaran, Mas ya. Ya. Untuk permintaan apa ya? Pembeli seperti apa, Mas? Ya, sementara ini yang cepat laku ya ini. Glowfish. Ya, pokoknya intinya ikan kecil-kecil lah, sama ikan maskoki. Ini semacam ikan ini lagi los-losis. Lagi banyak yang nyari ya, Mas? Nah, lagi banyak yang nyari. Buat hiasan mungkin hari raya itu. Oh, raya. Ini mulai kapan, Mas? Kenaikannya? Oh, minggu kemarin. Minggu kemarin? Iya. Oh, sudah kemarin. Di sini jual apa saja, Mas? Jenisnya banyak, Mas? Oh, banyak macamnya. Banyak. Dari koi, kopi, ikan hias wis ada. Sama ikan-ikan predator? Predator ada cuma dikit. Untuk harganya sendiri, Mas, tetap atau agak naik? Harga tetap ya. diusahakan tetap stabil, tidak memanfaatkan lagi naik enggak, aman-aman aja. Oke, terima kasih, Mas. Oke, baik, Bos. Tradisi memperindah rumah menjelang Lebaran tidak hanya dilakukan dengan membersihkan dan menghias interior, tetapi juga dengan menambah keindahan akuarium berisi ikan hias. Tak heran jika setiap menjelang Idul Fitri, Pasar Ikan Hias Splendid selalu dipadati pembeli yang ingin membawa pulang ikan favorit mereka. Dari Kota Malang, Akbar TV melaporkan. Ya, beralih ke informasi seputar olahraga, pemirsa, sejumlah atlet Kota Malang mulai bersiap untuk fokus dalam menghadapi seleksi PON tahun ini. Dengan berbekal materi dan kedalaman tim bakal menjadi kunci utama mencetak prestasi. Sejumlah atlet Kota Malang mulai bersiap untuk fokus dalam menghadapi seleksi PON tahun ini. Dengan berbekal materi dan kedalaman tim bakal menjadi kunci utama mencetak prestasi.
Sejumlah atlet kini memilih untuk fokus dalam persiapan jelang PON. Beberapa penyesuaian menu latihan selama bulan suci Ramadan dilakukan. Masing-masing pemain sudah mengantongi catatan evaluasi untuk memperkuat diri sehingga dapat tampil top performance saat pertandingan April mendatang. PON-nya masih tahun depan, jadi persiapan untuk kualifikasi terlebih dahulu. Jadi untuk pengalaman terdekat itu ada kualifikasi untuk PON, jadi fokus ke situ dulu. Kalau puasa ini sih hampir sama, mungkin dari jamnya aja yang lebih awal, biasanya kan jam 3, ini mulai dari jam 2. Untuk latihannya sendiri itu nggak jauh beda dari hari biasa. Sama berarti ya? Ya, sama. Kalau dari saya sendiri sih, saya sekarang masih fokus ke power lompatan sama speed saya gitu. Karena saya merasa dari perlombaan sebelumnya itu kurang di power lompatan sama sprintnya. Untuk kompetisi kan masih April, jadi sekarang itu masih program umum. Mungkin kalau udah mendekati April akhir, mungkin amin 3-4 minggu mungkin sudah masuk ke program khusus, jadi lebih intens lagi. Mungkin latihan bisa sehari 2 kali gitu. Saya tahun ini kalau bisa saya lompat di lompat jangkit itu 16 meter dan lompat jauhnya di 7 meter 50. Kalau saya sekarang di lompat jangkitnya 14.95, kalau di lompat jauhnya di 7 meter. Diharapkan dengan menu latihan rutin dari tim pelatih mampu menjadi disiplin khusus bagi atlet untuk terus maju. Salah satunya dengan menjaga pola hidup, pola istirahat, dan pola latihan yang profesional dan seimbang. Dari Kota Malang, Arista ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut akan sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Anajibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.